Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di majelis yang mubarak, utamanya kita salat maghrib berjamaah dan kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai amal yang saleh, dan semoga kajian ini manfaat untuk kita semuanya. Amin. Kajian kita ini lanjutan. Kalau catatan di kajian ini terakhir kita ngaji bulan 11. Materinya ini tapi belum tuntas, belum sampai separuh juga. Mungkin Bapak, Ibu, saudaraku bisa lihat di layar itu. Pertemuan kita pertama ini setelah kita libur sejak bulan 11 ini 2019, saya hanya mengulang beberapa bagian yang ini ada 24 slide, 24, jadi beberapa yang saya ulang aja karena sudah kita bahas. Ya, salah satu bagian yang perlu saya ulangi adalah batas minimal peserta sholat jamaah
hanya ngulang saja. Di situ ada catatan. Jadi batas minimal sholat jamaah menurut yang disepakati oleh para ulama, jadi ulama fikih ya, itu 2 orang. Kalau 2 berarti caranya kita sudah tahu, makmum imamnya 1, makmumnya 1, lalu berdirinya sejajar, tidak maju, tidak mundur antara imam dan makmum. Makmumnya ada di sebelah kanan. Kalau nanti ada yang masuk lagi, maka makmum masbuk ini dia berada di sebelah kiri. Kemudian posisi ini boleh bertahan sampai selesai sholat, boleh juga caranya ialah imamnya maju, lalu makmum menutup shaf, atau imamnya mendorong kedua makmum ke belakang untuk menutup shaf di belakang. Inilah cara-cara yang diterangkan oleh para ulama. Intinya di sini batas minimal 2, kemudian ditambah makmum masbuk ya, masbuk. Kemudian apakah batas minimal ini termasuk sholat Jumat atau tidak? Kalau jamaah itu 1, imamnya 1 dan makmumnya 1 jamaah, maka demikian juga berlaku bagi sholat Jumat. Tidak harus dia memiliki batas minimal tertentu dari sholat Jumat itu. Yang selama ini kita dengar bahwa harus ada 40, tapi kalau namanya jamaah itu sudah lebih dari 2, ya, berarti itu termasuk sholat jamaah. Ada masalah yang timbul adalah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, jika makmum ini makmum masbuk 1 atau 2, katakan begitu, 2 orang. Nah, apakah setelah imamnya salam mereka menyempurnakan sholat, itu harus membuat mereka sholat sendiri-sendiri, ataukah 2 orang ini tadi membuat jamaah lagi dengan cara satunya maju jadi imam, yang satunya jadi makmum. Jadi kalau berdua berarti tidak maju, hanya satu yang sebelah kiri jadi imam, yang sebelah kanan jadi makmum. Nah, ini sering kita alami setiap hari, karena perkara ini perkara yaumian. Nah, sehingga kalau ada makmum masbuk yang seperti itu, ya dia tetap meneruskan sholatnya sendiri-sendiri, karena dia sudah mengikuti jamaah tadi bersama imam. Ibnu Qudamah, kitabnya sangat terkenal, namanya Al-Mughni, kitab fikih madhab Hambali ya, namanya Al-Mughni Ibnu Qudamah. Salat jamaah dapat dilakukan oleh 2 orang atau lebih
Dan kata beliau, kami belum menemukan perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Berarti kesepakatan para ulama minimal dari peserta sholat jamaah itu 2 orang. Kemudian persoalan berikutnya adalah makmumnya itu dalam sholat jamaah seorang anak kecil atau wanita. Kalau makmumnya dalam sholat jamaah itu seorang anak kecil atau wanita, maka sholatnya tetap sah. Riwayat dari Ibnu Abbas, bittu inda khalati faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili faqumtu usolli ma'ahu faqumtu an yasarihi fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Aku tidur di rumah bibiku, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun mengerjakan sholat malam. Aku turut sholat bersamanya dan berdiri di samping kirinya. Kemudian beliau meraih kepalaku dan memindahkanku ke samping kanannya. Perkara ini perkara yang hampir tiap hari itu dialami. Mengapa ada yang berpendapat bahwa kalau imamnya dengan makmumnya satu itu makmumnya harus mundur ke belakang. Alasannya adalah untuk membedakan antara imam dan makmum gitu. Alasan itu kalau dilihat secara teks hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya sangat bertentangan gitu. Jadi petunjuk yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang disepakati oleh para ulama itu seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas dalam hadis Imam Bukhari nomor 937. Berikutnya, ini saya ngulang ya biar kita tidak lupa. Nah, seorang anak kecil yang telah memayyiz. Anak kecil itu istilah-istilah yang dipakai dalam hadis itu ada istilah gulamun, ada gulam, ada as-sabiyu. Nabi biasanya memanggil Ibnu Abbas itu pakai gulam, gulam ya. Seorang anak kecil yang telah mumayyiz boleh menjadi imam menurut pendapat yang rajih. Mohon maaf, waktu sebelum libur itu di sholat maghrib juga kajian kita ada yang memberitahu saya di sini biasanya Bapak itu kalau sholat sebelah sini, Pak Ustadz, ini kalau ada anak yang belum menikah di sini, saya kalau mau jadi imam, saya tidak mau gitu. Bilang saya begitu. Ya. Bilang saya, jadi
Kalau ada anak ya sudah besar, sudah balik, sudah umurnya di atas 20 tahun, tapi karena belum menikah, katanya bapak itu tidak boleh jadi imam. Ya, memang pendapat-pendapat begini ini ditampung, kemudian sesudah itu dibahas. Gitu. Nah sekarang anak kecil yang telah memayis, jadi kalau anak kecil memayis itu sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk gitu, sudah bisa membedakan, maka pendapat yang rajih, yang kuat dari ulama itu dia boleh menjadi imam. Hadis Imam Bukhari, falamma kanat waq'atu ahlil fathi badara kullu qaumin bi islamihim, ketika terjadi penaklukan kota Mekah, setiap kaum datang menyatakan keislaman mereka. Wa badara abi qaumi bi islamihim. Ini hadis dari Amru bin Salamah. Dia bilang, bapakku datang menyatakan keislaman kaumku. Falamma qadima qala jitukum wallahi min indin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan. Ketika pulang beliau berkata, demi Allah aku membawakan kepada kalian kebenaran dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, kemudian berkata, sallu salata kadza fi hina kadza wa sallu salata kadza fi hina kadza. Salatlah kalian salat ini pada waktu ini, salat ini pada waktu ini. Kemudian fa'idha hadaratis sholatu, apabila telah masuk waktu sholat, falyu'adzin ahadukum, hendaklah salah seorang kalian berazan, azan ya, melakukan azan, wal ya ummakum aktsarukum qur'anan. Kemudian orang yang paling banyak hafalan Qur'annya yang menjadi imam. Ini salah satu perkara kita yang sekarang kurang ketat ya kita menetapkannya, adalah perkara imam. Kalau di sini insya Allah Ta'ala imamnya baik-baik, ya bagus-bagus. Tapi di tempat-tempat lain itu Masya Allah ya, kadang-kadang kita ini prihatin. Gitu. Ada orang yang bacaannya bagus terus dia di belakang. Nah, yang bacaannya kurang bagus malah jadi imam. Akhirnya sholat kita ini tidak khusyuk. Dan itu banyak terjadi di masjid-masjid begitu. Nah, kalau Imam Syafi'i menetapkannya itu harus urut ya. Jadi kalau orang yang misalnya ada orang yang bacaannya lebih baik, ya lebih baik dia yang maju. Kalau misalnya ada dua orang sama-sama pada usianya, mana yang bacaan lebih bagus, hafalannya lebih bagus, suruh maju jadi imam. Jadi ternyata persyaratan imam ini menjadi penting buat kita semua. Jadi
Di banyak tempat, mohon maaf ya, banyak tempat kajian-kajian yang saya bina itu kadang-kadang imamnya Masya Allah kita sholat tidak khusyuk. Mohon maaf ya, gitu. Memang kurang diperhatikan perkara-perkara seperti ini. Nah di sini keterangannya adalah wal ya ummakum aksarukum Qur'anan. Dan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya yang menjadi imam. Cuman teks hadis ini Amru bin Salama bercerita ya. Jadi sifatnya itu khobariyah, bercerita. Kemudian fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Lalu mereka mencari imam. Ternyata tidak ada seorang pun yang lebih banyak dariku hafalan Qur'annya. Ini kata Amru bin Salamah ini. Faqaddamuni baina aidihim wa ana ibnu sittin aw sab'i sinina. Nah, dia bilang, lalu mereka menunjukku sebagai imam dan aku pada waktu itu berusia 6 atau 7 tahun. Jadi imam. Nah, karena tadi alasannya, fanadharu falam yakun ahadun aktsara Qur'anan minni. Tidak ada. Nah, kalau sekarang banyak, ya insyaallah ta'ala ya. Waktu itu dia cerita bahwa mereka sudah mencari orang yang jadi imam, tapi tidak menemukan orang yang lebih banyak hafalannya daripada saya. Akhirnya mereka menunjuk saya sebagai imam dan aku pada waktu itu berusia 6 atau 7 tahun. Riwayat-riwayat ini jelas ya, wadih, menjelaskan pada kita anak yang segitu itu dia boleh jadi imam. Juga didukung oleh riwayat yang bersumber dari istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Maula Aisyah masih kecil seusia segitu, beliau menjadi imam sholat bagi Aisyah dan beberapa orang lainnya yang pada saat itu beliau memegang mushaf dan membacanya. Nah, perkara khilaf ulama tentang bolehnya memegang mushaf ini tadi, ya banyak pendapat, tetapi kasus yang terjadi di masa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah ini bahwa maula itu hamba saya, menjadi imam, kemudian dia memegang mushaf dan membaca. Asal saja pada saat kita jadi imam atau jadi makmum terus megang mushaf, jangan sering dibolak-balik, gitu ya. Ya dipegang aja. Kadang-kadang kita nyimak bacaan imam dengan memegang mushaf ketika kita di belakang. Nah, ini sering terjadi ya pada saat daurah salah satu daurah yang kita ikuti ya, mendatangkan murid terbaik Syekh Albani, namanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, Allah yarham, sudah meninggal ya. Itu ada 2 hal yang alhamdulillah pada saat kita sholat dia memberi pelajaran yang sangat penting ya, waktu itu di Al-Irsad. Yang pertama itu waktu itu beliau ini safar, beliau jadi imam.
kita sholat duhur, kemudian setelah beliau ngimami, duduk di rakaat yang kedua, salam. Karena beliau sholatnya qashar. Jadi imam, qashar ya, 2. Kemudian beliau salam, setelah salam beliau noleh ke belakang. Ngomongnya pakai bahasa Arab, sempurnakanlah sholat kalian. Ya, saya pas di belakang beliau itu. Saya menunggu, bukan menunggu ya, memperhatikan. Karena pakai bahasa Arab ini, kalau nggak ada yang memulai nanti semuanya terlambat semua bangunnya. Kalau seperti itu keadaannya, maka boleh saja bagi imam menyampaikan dengan bahasa kita sebelum memulai sholat. Jadi saya nanti sholatnya safar, saya 2 rakaat qashar. Setelah saya salam, silakan berdiri menyempurnakan sholat kalian. Itu selesai. Nah, gitu. Dan yang kedua, ini keterangannya soal orang yang menjadi imam kemudian megang mushaf. Jadi selama itu diperlukan, silakan melakukannya. Kita bisa saja berpikir, apakah dengan memegang ini tidak banyak gerakan? Gerakan dalam sholat yang dipandang membatalkan itu ditentukan berdasarkan urf. Bahwa gerakan ini gerakan yang sedikit menurut urf, maka sholatnya tidak batal. Gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keterangannya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, ketika sholat di dalam Ka'bah itu menjadikan tiang, ya, antara tiang ada yang samping kiri, samping kanan, di belakang. Kemudian 1 rakaat mau rakaat yang kedua dia berpindah pada tempat yang lain, tapi di dalam Ka'bah itu. Jadi gerakan orang melakukan sholat yang dianggap secara urf itu sedikit, maka gerakan itu tidak membatalkan sholat. Nah, misalnya begini, begitu Bapak takbir Allahu Akbar, terus HP-nya bunyi. Nah, HP bunyi ini sekarang dilihat tingkat mengganggunya bunyinya HP kepada orang sholat, dan tingkat mengganggunya sampai ambil HP dimatikan, dimasukkan lagi gitu, itu pasti yang mengganggu itu bunyinya. Karena itu orang yang mengambil HP mematikan, meletakkan lagi, secara urf dianggap gerakan yang sedikit dan tidak membatalkan sholat. Nah, kadang-kadang kita karena salah paham, kata Imam Syafi'i 3 kali gerakan dalam sholat batal. Ya benar, pendapat para imam tidak boleh dinafikan, dipegang. Cuman perhatikanlah dasar-dasar yang mereka pakai untuk menetapkan sebuah hukum itu. Nah, jadi kalau anak kecil tadi, 1 dia boleh jadi imam, kedua dia boleh memegang mushaf. Ya, boleh memegang mushaf. Cuman ada satu lagi, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Anak kecil dia boleh menempati shaf orang dewasa. Jadi kalau ada anak kecil sholat gitu, jangan dibiarkan di shafnya sendiri. Ini gak jadi sholat, ini dolanan, ini mainan. Karena itu ya diselipkan, masukkan, didampingi. Dia boleh menempati shaf orang dewasa. Maksudnya supaya dia tidak main, tidak lari ke sana kemari gitu.
Nah ini memang butuh pertimbangan supaya anak-anak itu selalu dibawa ke masjid, kenalkan kepada mereka masjid ini ya, dan berharap begini, kalaupun mereka bermain nggak usah dimarahi ya. Tapi bagaimana caranya supaya ya kalau sholat masukkanlah di sini, didampingi sama orang-orang yang dewasa, biar tidak main gitu. Nah ini antara lain ya. Ini saya cuma ngulang ya perkara ini. Kemudian berikutnya, saya berharap ini tidak lupa ya, soalnya kita liburnya lama banget, sampai berapa bulan gitu ya. Ada setahun ya Pak ya? Udah sampai ya? Belum ya? Saya berharap begitu. Nah, baik. Sampai di sini ada yang perlu di-sharingkan? Monggo. Kalau ada yang mau sharing, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz. Ya. Tentang sholat bersama tadi, yang pertama adalah tentang yang imamnya itu melakukan kosor. Ya. Terus dia memberitahu dengan bahasa Arab. Iya. Apakah dengan bahasa Indonesia diperbolehkan? Karena tidak semua mengerti bahasa Arabnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah saya alami kalau yang musafir dia akan mengkosor, dia mempersilahkan, mungkin gara-gara dalam bahasa Arab itu mempersilahkan, silahkan imamnya karena saya musafir, silahkan mengkosor. Itu yang saya lihat saya alami dan saya lihat seperti itu. Mungkin kaitannya dengan tadi imamnya karena dia musafir jadi imam terus meninggalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang menyempurnakan tadi, bila mana itu ada 4 rakaat, kan masih ada 2 yang ngasih komando atau apa-apa, karena masih ada rakaat. Kalau 1 rakaat mungkin ya pada berdiri ada yang ambil alih. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jadi kalau ini karena imamnya itu musafir, apakah ini tadi kan pakai bahasa Arab memang karena orangnya memang bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya, jadi dia ngomongnya bahasa Arab. Kalau kita misalnya boleh, kan ini sudah setelah salam ya, setelah salam kita salam, jadi kemudian noleh ke belakang, silakan menyempurnakan sholat kalian, boleh. Nah, jadi ada bisa sebelum sholat, bisa sesudah sholat. Nah, kemudian kalau pengalaman tadi betul sekali. Memang kebanyakan dari kita itu kalau yang musafir kadang-kadang memang mempersilahkan ya. Tapi sebetulnya boleh kalau dia mau jadi imam. Tetapi kalau dia musafir mempersilahkan orang yang mukim, maka ketika dia ikut sholatnya harus sempurna. Jangan begini, kalau 2 rakaat saya salam bagaimana gitu. Karena apa? Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, karena imamnya sholatnya misalnya 4 rakaat,
ya dia yang safar tadi harus ikut 4 rakaat. Nah setelah selesai, misalnya kalau dia mau qashar, ya dia mundur kemudian melakukan sholat sendiri waktu berikutnya. Atau bersama teman-temannya misalnya. Tapi di saat ikut imam, sholatnya tetap sempurna. Nah, kadang-kadang seperti tadi pengalaman kita yang safar itu boleh, tidak apa-apa, mempersilahkan yang mukim untuk menjadi imam. Maka kita yang safar tadi sholatnya harus sempurna seperti imam itu. Gitu ya. Imam. Nah kemudian sekarang setelah 2 rakaat kita ngomong silakan berdiri menyempurnakan sholat. Ini tadi imam yang ngomong. Lah aba-aba selanjutnya sholatnya sebagaimana sendiri-sendiri tadi. Ya, saya sempat tanya apakah posisi ini tadi setelah 2 rakaat salam kemudian makmumnya berdiri, apakah diperlukan lagi 1 orang imam? Tidak perlu karena dia sudah ikut jamaah bersama imam. Jadi dia tinggal menyempurnakan saja yang 2 rakaat tadi itu sendiri. Pernah, mohon maaf, ada salah seorang pimpinan keagamaan di Surabaya. Itu pada saat sholat beliau mengatakan kalau imam selesai dan makmum itu masih meneruskan dan mereka terdiri dari beberapa orang, maka boleh 1 orang itu menjadi imam bagi yang lain. Sayangnya waktu itu, mohon maaf ya, kok emannya beliau tidak menjelaskan kira-kira dasar pemikiran ini berdasarkan hadis atau athar sahabat atau pendapatnya ulama juga tidak ada. Gitu ya. Jadi kembalilah kepada hukum asalnya. Kalau dia sudah ikut bersama imam, maka selanjutnya dia boleh melakukan sholat sendiri. Pahalanya ikut imam jamaah. Gitu. Jelas ya? Itu antara lain yang memang kadang-kadang praktek-praktek keagamaan kita ini menurut saya begini. Kalau perkaranya adalah perkara ubudiyah, itu mungkin kita lebih mengutamakan hadis Nabi baik dalam bentuk qauliyahnya, ucapannya maupun dalam bentuk fi'liyahnya, atau mungkin athar sahabat, ucapan sahabat tapi mereka mengatakan wa minas sunnati, begitu. Gitu ya. Nah, menurut sunnah itu begini. Itu boleh diikuti. Tapi kalau misalnya pendapatnya para ulama, mungkin kita perlu untuk mengkaji ulang. Gitu. Ini perkara ubudiyah soalnya ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau ada beberapa orang makmum, imamnya sudah salam, dia berdiri, ya sudah teruskan saja sebagaimana biasa karena dia sudah jamaah bersama imam. Ini antara lain ya. Begitu saya sampaikan, terima kasih. Ada lagi, baik. Ya. Ya. Baik. Jika kita dengan itu. Ya. Imam sudah selesai. Ya. Untuk itu dilanjutkan masing-masing. Ada yang saya katakan tadi bahwa yang melengkapi yang 2 rakaat tadi yang selesai, kan saya katakan ada yang mengatakan satu maju, satu mimpin. Apakah mimpin itu maju karena imamnya kan masih ada
di situ beliau pergi. Nah, itu ya. Iya. Terus apakah yang deretan tadi makmum tadi salah satu mimpin? Karena tadi ada Ustaz katakan siapa pendapat siapa tadi yang mengatakan itu yang tidak diteruskan. Iya. Nah itu yang pertanyaan saya, apakah maju tadi atau salah satu dia ya istilahnya kalau itu ngambil komando, ngambil pemimpin gitu. Iya. Karena imam itu kan pemimpin, ada yang dianut gitu. Iya. Logikanya begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Jadi apakah dia maju secara hukum itu dia sholat mendapatkan sholat jamaah ya, jamaah. Perkaranya adalah lanjutannya itu perlu maju atau tidak. Kalau saya perhatikan pendapat di kitab Syarah Bulughul Maram ya oleh Syekh Abdurrahman Al-Bassam, ya seperti biasa tidak perlu maju ya. Hanya tadi pendapat ini saya sampaikan karena memang ada yang seperti tadi itu. Sayangnya di saat itu tidak menyampaikan apakah ini ada hadisnya apa tidak, juga tidak ada, tapi mengatakan boleh. Nah, perkara boleh ini kan boleh menurut siapa gitu. Sehingga tetap saja sebagaimana biasa ya, kita tidak perlu maju atau di deretan itu perlu maju atau memimpin. Nah, sebagaimana biasa meneruskan yang kedudukannya kita ini hampir sama dengan makmum masbuk begitu. Seperti biasa, sholat sendiri ya. Jadi tidak ada yang perlu mengomando lagi. Dia dapat pahala jamaah karena dia sudah ikut bersama imam. Ya, memang dalam perkara ini banyak hal yang mungkin ada perkara-perkara yang kurang akan kita selipkan agar supaya sholat kita ini menjadi lebih baik gitu ya. Dan interaksi begini saya selalu berharap karena bisa saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin perlu, dan kadang-kadang ini terjadi di dalam keseharian kita ketika kita melakukan sholat berjamaah. Ini perkara penting ya. Jangan sampai dianggap sholat ini hal yang mudah ya. Jangan sampai begitu. Sholat ini perkara yang berat karena innaha lakabiratun illa alal khashiin, berat. Jadi perkara jawari, perbuatan yang dipandang itu berat. Kalau berat maka di situ dikecualikan, istisnanya adalah orang-orang yang khusyuk baru bisa melakukannya dengan baik dan sempurna. Wallahu a'lam ya. Ini banyak hal yang akan muncul ketika ada sharing seperti begini, sehingga mungkin saja saya lupa, belum disampaikan, bisa kita sampaikan di sela-sela tanya jawab ini ya. Saya berharap begitu. Materi kita itu baru satu yang tuntas dulu. Tuntas itu tentang zikir sesudah sholat, itu sudah tuntas. Dan materinya sudah saya serahkan ke Mas siapa dulu. Sudah saya serahkan semua ya. Itu sudah tuntas ya. Jadi saya berharap zikirnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat itu. Saya kira itu. Ada yang mau tanya lagi? Oh ya. Oh gitu ya. Mari. Masih ada lagi ya? Ini aja kan. Tadi Ustaz jelaskan kalau kita sholat berjamaah minimum 2 orang, kan imam di kiri, makmum di kanan. Kalau ada orang masbuk ketiga berdiri di kiri imam, itu imam yang maju biar rapat atau didorong ke belakang?
Tapi saya dapati di mana-mana, tidak hanya di Jawa Tengah, rata-rata imam dulu di belakang imam menepuk makmumnya, makmum yang mundur. Gitu ya, itu gimana? Terima kasih. Iya. Jadi kebiasaan kita itu memang praktek ini jarang ya. Artinya jarang itu gini. Karena kasus ini terjadi hanya Nabi, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah. Ya, 3. Setelah masuk, jadi Ibnu Abbas di kiri, suruh pindah kanan, Jabirnya masuk, kemudian didorong ke belakang ya. Nah, cara yang kedua adalah imamnya maju, 2 menutup. Nah, kita sekarang ini perkara furu'iyahnya adalah kita memberi isyarat kepada makmumnya ya, agar mundur bersama di belakang. Saya melihat ini di sebuah kitab namanya Fikih Tradisional. Sayangnya pembahasan itu tidak menyebutkan dalilnya itu loh apa, itu tidak ada. Mohon maaf ya. Kitabnya namanya Fikih Tradisional. Ya. Karena sumbernya tidak ada, saya tidak berani menyampaikan bahwa ini boleh gitu. Tapi perkara fikih, ketika kita membahas hadis, kemudian dia masuk ke ranah fikih, itu namanya fikih hadis. Kalau tidak ada hadisnya, rada bingung kita itu. Tapi itulah penjelasan ulama-ulama fikih ya. Ulama fikih kita itu, jadi gini, antara kita membahas hadis, kemudian kita membahas fikih, ketika dia masuk di ranah fikih itu ada yang berbeda. Nah, perbedaan ini kita melihat apakah ini menjadi ijma ulama atau tidak gitu. Atau pendapat dari sebagian ulama. Karena begini, ya, yang kedua, saya mendapati keterangan ini di sebuah kitab hasil muktamar ya, muktamar. Boleh disebabkan karena ya apa ya? Artinya itu gini nih tadi nih, boleh karena untuk memberikan isyarat supaya ada makmum di belakang, dia mundur kemudian bersama-sama di belakang. Sayangnya saya kenapa tidak menyampaikan ini boleh apa tidak, karena keterangan itu hanya menyatakan boleh dan tidak mendatangkan dalil. Jadi saya selalu menjaga jangan sampai ini masuk ke ranah perkara ubudiyah tapi dalilnya tidak ada. Hanya mereka menyebut begini, kalau ulama bersepakat atau berpendapat, ini dalilnya ya, mohon maaf ini, maka kalau salah mereka mendapat pahala 1. Karena itu kita sebagai umat ini boleh mengikuti pendapat mereka itu. Wallahu a'lam ya, seperti itu. Tapi praktek berdasarkan fi'liyahnya Nabi, tadi caranya ya. Caranya jadi 2 orang samping kiri kanan didorong ke belakang, nutup shaf, atau imamnya maju kemudian mereka menutup shaf itu. Dan ini memang jarang ya. Lagi pula beberapa praktek-praktek yang kita lihat itu ketika satu orang datang, imamnya satu, dia sendiri berdirinya di belakang sana itu. Nah, kalau kita suruh maju, loh harus di belakang supaya membedakan imam dan makmum. Masa Nabi ngajari kita salah gitu? Begitu ya. Jadi perlu juga bahwa perkara fikih itu memang kadang-kadang beda ya. Karena dia didasarkan kepada satu, pendapatnya para ulama berdasarkan kemaslahatan, kedua ijma'nya ulama gitu. Sehingga kalau mereka bilang ulama sudah berpendapat, kita ini boleh untuk mengikutinya, begitu. Wallahu a'lam ya. Jelas ya. Ada lagi. Sebentar, saya beri contoh dulu. Saya beri contoh satu aja. Pendapat ini tadi.
bahwa ulama kita itu berpendapat. Ketika imam mengucapkan tasmi' ya. Jadi sami Allahu liman hamidah. Makmumnya itu mengucapkan sami Allah apa enggak usah? Makmumnya enggak ya? Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya sami Allahu liman hamidah, kalau didasarkan pada hadis ini, maka makmumnya harus sami Allahu liman hamidah. Nah, kenapa tidak tadi? Benar yang bilang tidak benar. Artinya katanya itu saya menemukan di beberapa kitab fikih bahwa ulama kita berpendapat makmum itu boleh langsung mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Sekarang posisinya gimana mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu? Ya. Itu jadi makanya ini ada yang tetap bertahan enggak mengucapkan. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah di dalam sholat itu ada gerakan yang tidak ada bacaannya? Yang mana kira-kira enggak ada bacaannya? Nah, sami Allah itu imam ngomong kok, ya. Sami Allahu liman hamidah. Secara gerakan, imam sami Allahu liman hamidah, posisinya dia ini, ya, ini namanya bangkit dari ruku. Bacaannya sami Allahu liman hamidah. Lalu ketika imam berdiri, ini namanya i'tidal ini. I'tidal ini imam baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya, misalnya berdiri. Begitu imamnya berdiri sami Allahu liman hamidah, ini makmumnya baru bangkit. Nah, posisi mengucapkan Rabbana itu di mana coba kira-kira? Posisi mengucapkan Rabbana lakal hamdu tanpa sami Allahu liman hamidah itu posisinya di mana? Sementara Nabi ketika beliau mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu tsana'i wal majdi la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Itu doa i'tidalnya. Nah, ketika beliau baca itu sudah berdiri begini, bukan begini. Rabbana lakal hamdu. Dari mana ini keterangannya? Ya, sebab posisinya sudah mulai beda. Nah, tapi benar yang bilang tidak tadi sudah benar karena ada pendapat ulama begitu. Cuman kalau tanakut bertentangan dengan hadis, maka pendapatnya ulama harus ditinggal. Maka kita tetap sami Allahu liman hamidah, posisi berdiri, baru Rabbana lakal hamdu. Gitu ya. Ini saya contoh bahwa pendapat ulama masuk pada ranah perkara-perkara seperti ini. Gimana? Masih ada lagi? Saya kira cukup. Cukup ya? Yang mau tanya besok aja ya? Oh, besok bulan depan kita satu kali sebulan ya. Insyaallah taala mudah-mudahan yang kita kaji ini saya sangat berharap kita mempraktekkan dalam ibadah kita setiap saat ya. Saya kira itu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.